Sudah 7.30, mari langsung kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru 2021. Setelah tahun 2020 kita akhirnya komunitas ini bisa berdiri, kita akhirnya memulai acara perdana untuk tahun 2021 ini ya. Nah, semoga di tahun 2021 ini data analitik semakin berkembang di Kementerian Keuangan dan akan membantu para pimpinan dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Amin. Nah, kemudian nggak perlu lama-lama, langsung di sini kebetulan sudah hadir Mas Indu sebagai pengisi materi kita hari ini. Sedikit kami jelaskan. Beliau salah satu pelopor pendiri Mofdak juga dan sekarang menjabat sebagai wakil ketua di Mofdak. Kebetulan tim beliau juga termasuk menjadi juara pertama dalam BPJS ya Mas, BPJS Visualton ya, BPJS Visualton tahun 2020 kemarin. Di sini beliau akan men-sharing bagaimana membuat visualisasi yang memiliki impact yang bagus bagi pengambilan keputusannya. Mungkin nggak perlu berlama-lama, langsung acara langsung kami serahkan ke Mas Indu. Silakan Mas Indu. Ya. Baiklah, terima kasih Mas Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir di acara sharing season yang kedua ini dari Mofdak. Di sini sebenarnya saya berdua sama Mas Agung. Ya, jadi ini sambil nanti kita bahas sedikit di depan, nanti nunggu juga Mas Agung untuk menjelaskan karena di sini waktu menang dengan tim Gaspol ini. Jadi saya dan teman-teman ini punya tim ya yang namanya tim Gaspol. Itu terdiri dari 3 orang. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat visualisasi yang impactful. Jadi ini dari pengalaman dari BPJS Visualton kemarin. Dan tentu saja ini nggak langsung ke visualisasinya ya. Kita akan bahas bagaimana challenge-nya, bagaimana mengatasi challenge tersebut, bagaimana proses memahami bisnis proses, kemudian dari bisnis proses kita pahami apa core masalahnya, setelah itu kira-kira apa sih visualisasi yang cocok untuk BPJS ini, kemudian kita tentukan apa saja visualisasinya, dan kemudian yang terakhir kita juga akan membahas masalah data storytelling. Ya, jadi mungkin yang data storytelling ini agak kurang familiar ya, karena memang data storytelling ini masih kadang-kadang dilupakan dalam membuat visualisasi. Karena pada dasarnya biasanya kalau udah bikin visualisasi, di sini mungkin ada yang bisa sering bikin visualisasi ya di kantor ya, itu biasanya hanya menjelaskan saja, tapi alur ceritanya kadang-kadang masih kurang nyambung ya dari awal sampai akhirnya, sehingga impact-nya menurut saya, menurut kami itu masih kurang sekuat apabila kita bisa menceritakan sesuatu dari sebuah data. Oke, di sini ini Mas Agung belum ada, jadi ini tentang tim Gaspol. Jadi sebenarnya saya dan Mas Ginanjar, kemudian Mas Gin ini ya pengisi acara untuk untuk materi-materi Python. Jadi dia merupakan jago di programming dan data scientist. Jadi di sini beliau nggak ikut karena nanti beliau mengisi acara-acara selanjutnya. Kemudian yang kedua ada Mas Agung. Ini untuk programmer juga dan visualisasi. Jadi di sini yang ngurusin database visualisasi Mas Agung. Kemudian saya sendiri untuk analisnya, kemudian untuk UX UI, user experience dan user interface-nya. Ini tim dibuat 2020 ya, jadi untuk ikut hackathon. Jadi kami mengikuti beberapa hackathon di mana nama Gaspol dari gas ya. Di sini jadi kami juga diskusinya suka ngegas, makanya kita namanya Gaspol. Nah, ini sekilas saja tentang acara kemarin ya, tentang hackathon Visualton BPJS 2020 yang diadakan oleh BPJS ini. Jadi di sini peserta itu ditantang untuk membuat visualisasi data. Ya, jadi datasetnya nanti dikasih oleh BPJS, disediakan, kemudian ditantang untuk membuat sebuah visualisasi yang dapat berguna untuk BPJS.
Nah, permasalahannya salah satunya adalah waktu yang sangat terbatas. Jadi waktu pendaftaran hingga submission visualisasi itu hanya 11 hari. Ya, dari tanggal 4 sampai 14 Desember. Di mana di situ juga harus ikut pretest, kemudian ada verifikasi kartu BPJS dan lain-lain, sehingga waktu bersihnya biasanya cuma 8 atau 9 hari kalau dari awal. Nah, uniknya di sini adalah peserta yang ikut, tim dan perorangan itu ada 800-an, yang lolos itu 300-an ke tahap berikutnya, tapi yang berhasil membuat visualisasi itu hanya 47 orang. 47 peserta ya, tim dan individual. Nah, ini kok bisa ya cuma segitu doang ya. Nah, di sini kenapa? Karena di sini kita lihat ada beberapa challenge di sini ya. Jadi mungkin saat membuat visualisasi atau mungkin di kantor ya, teman-teman di sini yang biasa bikin visualisasi pasti dapat dataset ya. Nah, di sini kami diberi dataset, ada 7 dataset, di mana ukurannya sekitar 700 megabytes. Di situ ada 620 kolom dari total dataset, dan metadatanya ada ribuan. Ya, kalau nggak salah halamannya itu ada ya sekitar 100-an lebih ya untuk sekedar list metadata saja. Ya. Kemudian nama kolomnya juga diisi berupa kode. Jadi di situ saat kita dapat datanya itu kita bingung. Ini apa maksudnya? Jadi karena nggak ada yang namanya nama peserta, lokasi atau apa, semuanya kode. Bahkan misalnya lokasi wilayah pun nggak ada, Bandung, Jakarta itu nggak ada ya. Jadi semuanya kode semua. Itu salah satu tantangan memahami datasetnya. Nah, ini kayaknya nanti Mas Agung bisa menjelaskan lebih lanjut masalah datasetnya. Oh ya, data dictionary-nya disediakan. Tapi memang totalnya ada mungkin 100 halaman ya. 100 halaman bentuknya PDF. Jadi kita harus convert dulu ke Excel. Dari Excel kemudian kita VLOOKUP istilahnya ke database yang ininya, tabel-tabelnya, baru bisa kita gunakan. Nah, itu ininya juga ya, tantangan juga, karena kita bingung juga di situ banyak banget nama-nama tabelnya. Ya, kemudian yang tantangan kedua adalah memahami proses bisnisnya. Ya, karena di situ mungkin kita juga ya saat mungkin nanti akan membuat visualisasi, kadang-kadang ini ada data, silahkan proses bisnisnya kamu pikirin juga kebutuhannya, pokoknya saya pengennya jadi, kadang-kadang gitu ya. Nah, di sini juga sama. Jadi memahami proses bisnis, di sini lombanya tidak ada penjelasan mengenai proses bisnis. Tidak ada sama sekali. Nah, sebagai orang Kemenkeu pasti minim ya pengetahuannya tentang proses bisnis BPJS tersebut. Nah, ini suatu tantangan juga. Nah, kemudian memahami kebutuhan ya, karena di situ hanya membuat visualisasi untuk BPJS itu aja ya. Jadi nggak ada use case, nggak ada cerita, nggak ada apa, pokoknya ini data kamu bikin yang bagus gitu aja. Sudah aja. Setelah itu makanya kami juga bingung. Ini apa sebenarnya yang diinginkan oleh atau dibutuhkan oleh BPJS, itu juga kami agak bingung di situ. Dan yang paling berat adalah karena tadi ya prosesnya agak lama, akhirnya kami hanya punya waktu 4 hari untuk melakukan pemahaman ini, kemudian menyusun, dan dan kemudian akhirnya membuat visualisasi. Dan waktu itu bikin apa ya? Bikin PDF-nya juga, bikin proposal, dan bikin video tentang visualisasi tersebut. Jadi bikinnya cukup banyak ya, dalam waktu 4 hari kita harus memahamin data, harus ngolah datanya, jadiin visualisasi, mahamin juga pengennya apa, kemudian kita harus bisa cerita ini dashboard bisa buat apa. Nah, itu salah satu tantangan dari BPJS Visualton. Makanya nggak heran sebelumnya bahwa yang lolos akhirnya hanya berapa tadi? 47 ya, 47 peserta yang berhasil untuk submit. Ya, karena memang jujur aja itu sangat sangat berat prosesnya. Nah, kemudian untuk memahami dataset ini kayaknya Mas Agung Septia udah datang ini kayaknya. Halo Mas Agung. Halo. Nah, oke nih jagonya datasetnya nih sama visualisasi. Ya, Mas mau share di layar situ apa pakai ini aja? Ya, langsung ini aja. Oke. Sedikit menjelaskan terkait data yang kita olah. Memang awalnya untuk dari BPJS memberikan data ke kita cukup banyak. Total ada 5 dataset ya, kalau bisa dilihat di bawah.
di kolom tabel ini itu ada 7 tabel di situ ya. Tapi untuk yang dari BPJS sendiri sebenarnya nomor 1 sampai 5 itu. Jadi yang mereka berikan adalah data kepesertaan, FKTP kapitasi, FKRTL, non kapitasi dan diagnosis sekunder. Nah, itu total dari BPJS sendiri itu sekitar 7 juta record lah ya. Itu yang diserahkan ke kita untuk kita olah. Nah, kemudian yang 2 di atas itu apa? Nah, itu adalah 2 tabel yang kita bikin sebagai tabel pembantu untuk kalkulasi. Jadi dari dataset BPJS itu kita terdapat lakukan manipulasi dan juga kalkulasi untuk sebelum ditampilkan dalam visualisasinya itu. Nah, menurut saya ini penting juga, mungkin bisa dilihat juga untuk yang MS peserta ya, 00 MS peserta itu kalau dari sejumlah itu kan sebenarnya sama persis dengan kepesertaan. Jadi kalau metode saya, jadi data raw atau data asli dari BPJS itu tidak kita ubah. Jadi kita bikin satu tabel sendiri di mana kita akan lakukan kalkulasi di situ. Jadi originalitas data yang kita olah itu sehingga tidak tercampur dengan kalkulasi yang kita lakukan. Karena kadang kalkulasi kita kan kita ya coba-coba, kita perlu manipulasi itu segala macam, kita harus tetap punya data yang originalnya. Dan untuk juga pengolahan data sendiri memang sebisa mungkin kita tidak melakukan banyak perubahan data ya. Jadi walaupun kita lakukan cleansing, yang patut untuk dijadikan rencana unggulan cuma itu. Ya mungkin dari tipe datanya kita cek, kemudian relationship-nya seperti apa. Tapi untuk datanya sendiri gitu, ya mungkin dari saran saya juga tidak perlu dilakukan banyak manipulasi atau misalkan kita hapus misalkan yang nilainya 0 atau tidak ada value-nya. Itu bisa sama sekali bisa merubah bagaimana untuk akhir visualisasi kita. Karena kadang yang permasalahan di data itu sendiri itu sebenarnya yang perlu kita tahu juga di dalam visualisasi. Jika itu kita hilangkan, misalkan kita filter, kita cari yang ada value-nya saja, nah itu bisa menghilangkan value dari data itu sendiri, karena setiap data itu bernilai menurut saya. Jadi itu tetap kita angkut, kita bawa ke dataset kita, hanya kita kenali bahwa memang untuk data ini value-nya kosong atau value-nya nil seperti itu. Tapi sebisa mungkin kita menjaga originalitas data itu sendiri. Jadi jangan sampai yang kita tampilkan di visualisasi itu sudah data olahan yang sudah berubah total gitu. Tapi kita memisahkan antara data yang original itu dengan kalkulasi data. Nah, kalau dilihat di sini juga memang metadatanya metadatanya cukup banyak. Jadi itu ada ratusan kode, ratusan grup code ya. Jadi mereka memisahkan dari 5 dataset tadi, ada kode tertentu yang untuk mengenali itu data apa. Dari total itu sendiri itu kebanyakan memang metadatanya. Kalau untuk data utama kan memang 5 data utama ini tadi, tapi ketika kita tambahkan dengan metadatanya itu tabelnya sampai 73 tabel. Dan juga kolomnya sampai 612. Nah, ini memang salah satu keunggulan kalau kita kan ini pakainya Power BI ya. Di situ kita bisa fleksibel, bisa melakukan kalkulasi data. Nah, itu yang kita buat 2 tabel baru itu tadi. Di situ adalah untuk semua kalkulasi akan dari situ. Jadi kita pisahkan ada 2, jadi berdasarkan vaskes dan juga berdasarkan peserta. Nah, kemudian next-nya mungkin Mas Endo. Nah, dari data yang kita ambil tadi dari BPJS dan juga ditambah dengan tabel baru yang kita buat sebagai tabel kalkulasi,
itu kita buat model datanya. Jadi ini salah satu keunggulan dari Power BI juga, kita bisa melihat relasi antar tabel dalam dataset kita yang kita hubungkan, bagaimana relasinya, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran besar keterkaitan antar data ini sendiri. Jadi kalau bisa dilihat, memang tabel kalkulasi kita tadi yang 00 MS peserta, ini isinya adalah sebagian besar adalah perhitungan. Contohnya adalah jumlah non kapitasi, itu ya adalah agregat dari tabel yang terkait, juga nilai. Ya, jadi kita fokusnya adalah kita pisahkan dulu antara data finansial dengan data non finansial. Jadi ketika itu ada nilai rupiahnya atau misalkan biaya atau cost, itu kita akan lakukan agregasi juga, itu menjadi nilai. Kalau dari segi jumlah atau kuantitas itu juga akan kita kalkulasi. Jadi memang poin penting di sini adalah bagaimana keterkaitan antara data finansial dengan data non finansial. Jadi antara data yang kategorikal saja dengan data yang memiliki value atau nilai yang akan mempengaruhi, kalau dalam hal ini adalah profit atau revenue-nya dari si BPJS tadi. Jadi memang seperti ini gambarannya dari data yang kita olah tadi. Memang dengan Power BI ini memang sebenarnya kan kita menggunakan tool saja, asal kita bisa menggunakannya dengan tepat, sebenarnya outputnya akan bisa bagus juga seperti itu. Dan di Power BI ini keunggulannya dia Power Query itu untuk dari transform data dari data sumber menuju ke dataset di Power BI, itu ada seperti embedded ETL-nya lah ya. Jadi kita bisa mengubah misalkan tipe datanya atau mencocokkan, mengidentifikasi mana yang nol atau seperti apa. Kemudian setelah kita identifikasi, itu akan kita tarik di sini, kita bikin data modelnya, kita hubungkan data antara metadata dengan transaksionalnya sehingga terbentuk seperti ini. Dan dari sini baru kita bisa lakukan analisis untuk kemudian nanti kita tampilkan visualisasinya. Mungkin dari segi proses datanya seperti itu, mungkin Mas Sindu untuk meneruskan terkait bagaimana visualisasinya. Oke, mungkin di sini juga ini ya teman-teman agak bingung ya, ini kodenya kok gini ya, FKP kapitasi. Kita juga awal-awal bingung ya Mas Agung ya. Ini ada non kapitasi, diagnosa, kemudian apa nih FKP ini. Trader. Ini benar-benar sangat membingungkan di sini. Jadi akhirnya yang kita lakukan ya ini untuk Mas Agung bisa memetakan, kemudian kita juga berusaha untuk memahami proses bisnisnya. Jadi setelah ada data model, proses challenge berikutnya adalah bisnis proses ya. Setelah nah untuk memahami bisnis proses ini memang prosesnya lumayan panjang sebenarnya ya, yang paling memakan waktu ya. Jadi kadang di malam hari itu sebelum tidur juga terngiang-ngiang. Ini sebenarnya BPJS gimana sih prosesnya gitu kan. Jadi yang pertama kali saya lakukan adalah mencari tahu proses flow-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada tabelnya ya, di sini mungkin bisa tahu bahwa peserta itu ternyata ada namanya kepesertaan. Kemudian ada namanya kapitasi. Kapitasi ini ternyata saat mungkin teman-teman di sini terdaftar di BPJS, itu kan berarti terdaftar di Vaskes tingkat 1 ya. Nah, Vaskes tingkat 1 ini istilahnya kapitasi itu terdaftar di situ. Karena setiap bulan nanti yang namanya klinik itu mendapatkan uang bulanan dari BPJS. Ya, kemudian ada lagi yang non kapitasi. Ternyata non kapitasi adalah tindakan atau misalnya apa ya, suatu pengobatan atau apa yang tidak termasuk dalam kapitasi sehingga nanti bisa diklaim ke BPJS oleh Vaskes tingkat 1. Ya, jadi ini ada diagnosanya juga. Kemudian yang FKRTL ini apa? Nah, ini FKRTL ternyata itu ya Mas, rumah sakit ya. Rujukan ke rumah sakit. Ya, jadi di situ setelah memahami bisnis prosesnya ternyata kalau misalnya peserta itu bisa ke Vaskes. Vaskes itu bisa penyakit yang dijamin BPJS atau tidak dijamin BPJS. Kemudian apabila dijamin
sudah termasuk di dalam bulanan kapitasi ataupun di luar. Nah, saat di dalam bulanan kapitasi bisa jadi penyakitnya perlu dirujuk ke rumah sakit. Nah, ini makanya terus dia masuk ke database FKRTL atau rujukan ke rumah sakit ya. Di sini nanti ada diagnosa sekundernya juga. Jadi itu untuk memahami itu kita kayaknya sehari 2 hari itu ya baru benar-benar paham. Jadi bagaimana prosesnya? Pertama adalah tanya ke tenaga kesehatan pastinya, karena biasanya tenaga kesehatan itu paham ya. Kebetulan istri saya sempat kerja di klinik Pratama, jadi paham ininya. Jadi saya ya tiap malam tanya tentang istri gimana sih BPJS itu dari klinik, kemudian ke RS dan kawan-kawan dan lainnya. Kemudian mencari tahu apakah alur tersebut konsisten. Maksudnya tanya juga ke teman yang lain apakah di wilayah yang lain juga sama. Kemudian yang dilakukan juga adalah kami juga membrowsing artikel dan aturan ya dari BPJS, kemudian disimpan nih kalau yang penting. Ya kemudian kita konfirmasi. Jadi kan kadang-kadang yang kita terima di internet dan yang kita dengarkan dari tenaga kesehatan dan kemudian yang dari orang lain itu belum tentu cocok satu sama lain. Nah, apabila tidak cocok kan berarti kita database-nya menghubungkannya juga agak susah tuh. Ya, makanya yang harus dilakukan adalah kemudian mencocokkan informasi yang didapat dari pertanyaan apa artikel. Kemudian kalau yang tidak cocok kita lakukan konfirmasi sehingga jelas. Kadang-kadang ada juga informasi di website yang belum update atau bisa jadi orang yang kita tanya tidak update masalah peraturan yang terbaru. Nah, setelah itu jadi kita paham nih proses flow-nya gimana. Dari peserta datang ke klinik, apakah itu nanti kliniknya kapitasi, non-kapitasi, kemudian rujukan gitu ya. Sehingga nanti bisa kebayang kira-kira visualisasi apa yang akan kita bikin. Nah, setelah kita memahami proses flow-nya ini, kemudian yang kami lakukan adalah analisa tentang core problemnya BPJS. Jadi saat kita membuat visualisasi kan kita nggak dikasih tahu mereka maunya apa ya. Jadi seperti yang kita tahu, problem pertama di BPJS adalah defisit, ya. Gimana biaya lebih besar dari premi, ya itu udah kisah klasik ya. Jadi udah preminya naik, tetap aja nggak cukup itu kan. Nah, pertanyaannya mengapa biaya besar adalah kesalahan pengelolaan BPJS. Itu ada banyak di berita ya. Salah satunya dari Pak Jokowi, ada kesalahan pengelolaan di BPJS ya. Ada yang misalnya tidak bayar premi, kemudian ada juga yang inefisiensi dan fraud ya. Kalau fraud ini urusannya sama mungkin auditor ya. Tapi yang pasti kalau inefisiensi itu ternyata diketahui 85% biaya dari rumah sakit itu biaya rumah sakit itu 85% dari total pengeluaran BPJS. Ya, jadi yang untuk klinik, bayar dokter di klinik itu hanya 15%. Jadi sebagian besar itu di biaya rumah sakit. Kemudian kita dalami lebih lanjut. Ya, jadi kenapa biaya rumah sakit besar? Karena sebagian besar di sini yang biaya besar itu adalah penyakit berbiaya tinggi ya. Contohnya apa? Hipertensi ya, pemasangan ring ya. Ini beberapa satu item aja bisa 90 mungkin berapa ratus juta gitu ya. Kemudian gagal ginjal, cuci darah, kemudian diabetes ya, insulin. Jadi 3 penyakit ini adalah 3 penyakit yang paling banyak diderita orang Indonesia yang biayanya paling tinggi. Ya. Nah, padahal kita tahu hipertensi, gagal ginjal, diabetes ada yang bawaan memang, tapi sebenarnya sebagian besar bisa kita cegah dengan pola hidup yang sehat. Nah, permasalahan berikutnya setelah saya cari tahu juga, saya pengen tahu BPJS ada nggak sih biaya untuk sosialisasi untuk biaya hidup yang sehat gitu ya. Ternyata BPJS tidak menyediakan dana khusus. Ya, jadi dari dana berapa puluh triliun dana BPJS itu, kalau nggak salah itu dana sosialisasi yang khusus ya, itu hanya sekitar ratusan juta, ya nggak sampai miliar. Ya, artinya apa? Saat BPJS akan melakukan sosialisasi pun saat ini, anggaran mereka pasti terbatas. Sehingga mau nggak mau, mereka harus bisa mengambil keputusan untuk melakukan sosialisasi dengan cara yang paling efisien dan paling efektif. Sehingga kesimpulan kami adalah perlu ada dashboard untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan sosialisasi. Nah, dari hal tersebut, kami membuat namanya PMD,
preventive measure dashboard, di mana di sini kami tujuannya adalah mencapai efisiensi tanpa mengorbankan layanan kepada masyarakat lain, ya. Jadi di sini dashboardnya tujuannya membantu dalam perencanaan pencegahan penyakit yang biayanya besar, efisiensi dan efektivitas pencegahan penyakit berbiaya besar, kemudian menjadi guidance pemberian dana tambahan sosialisasi. Jadi mungkin nanti yang vaskes tingkat pertama itu bisa dikasih dana khusus. Kita kan bayangannya gini, misalnya di suatu daerah, misalnya di tempat saya Purwokerto, Purwokerto ternyata paling banyak orang kena diabetes tuh. Berarti kita fokus sosialisasi tentang diabetes di Purwokerto. Kemudian kita bisa analisis daerah mana yang kira-kira perlu lebih intens masalah sosialisasi tersebut. Contohnya ya. Nah, dengan seperti itu diharapkan nanti bisa mengurangi jumlah rujukan pasien yang memiliki biaya besar, ya, sehingga ada preventive measures di situ. Dan kemudian kami juga membuat dashboard ini untuk bisa memprediksi pengeluaran biaya, ya meskipun masih sederhana ya, dari penyakit atau tindakan yang berbiaya tinggi. Jadi di sini secara komplit sebenarnya bagaimana caranya secara efisien kita nanti melakukan pencegahan terhadap penyakit-penyakit yang biayanya tinggi. Ya, ini konsep dari PMD itu. Nah, Mas Agung silahkan mungkin mau jelaskan visualisasinya. Hapus aja lah ya. Oke, untuk mungkin sedikit overview dari visualisasi yang kita buat, memang kita prinsipnya adalah bagaimana visualisasi itu bisa mudah atau di user bisa memahami visualisasi kita dengan mudah. Jadi kita tidak ingin membuat visualisasi yang terlalu kompleks sehingga user sendiri akan kebingungan informasi apa yang ditampilkan di situ. Jadi prinsipnya adalah antara lain seperti ini. Yang pertama itu no overloaded information in one page. Jadi seperti yang kita lihat tadi, menjadi setiap halaman itu kita bagi dalam beberapa halaman. Jadi informasi itu tidak menumpuk dalam satu halaman yang kita perlu scroll ke bawah atau ke samping, tapi hanya dalam satu layar itu sudah ada informasi yang ditampilkan. Ketika akan mengakses informasi lain itu kita arahkan kepada halaman yang lain. Jadi tidak overloaded dalam satu halaman. Kemudian juga dari situ makanya kita bagi menjadi beberapa menu. Dari dashboard itu ada menu-menu, kita bikin jadi 5 menu dashboard. Nah, dari menu dashboard itu pun ternyata tidak cukup juga untuk memuat semua informasi yang kita tampilkan. Itu dari situ juga kita bikin sub dashboardnya. Jadi dari menu yang pertama itu ada tombol juga menuju ke sub dashboard untuk menjelaskan lebih detail. Kemudian juga setiap tampilan memiliki jenjang informasi. Jadi kita mungkin ketika terlalu excited dengan informasi yang kita temukan, kita ingin menampilkan itu semua. Tapi kita harus fokus juga bahwa mana informasi utama yang perlu kita tampilkan. Nah, biasanya dalam satu halaman itu kita tampilkan 1 atau 2 informasi utama saja. Jadi jangan sampai kalau lebih dari itu sudah user akan menjadi distraksi. Dia akan bingung melihat informasi mana yang ditampilkan. 1 atau 2 itu pun kalau 2 itu biasanya juga hanya komparasi, tapi informasi utama itu dalam Mas Agung, suaranya terlalu kecil katanya. Mungkin lebih dekat mic-nya. Oke. Siap. Makasih. Jadi dalam satu halaman itu kalau bisa kita menentukan apa informasi utamanya dalam satu halaman itu. Kalaupun bisa dibagi, mungkin kalau satu informasi utama yang sangat menonjol, atau misalkan kita bagi menjadi 2 yang merupakan komparasi dari informasi yang ingin kita tampilkan. Selain itu adalah yang kita taruh di halaman itu biasanya hanya filter atau categorical data. Jadi dari informasi utama tadi kita bisa pilih dari dimensi mana itu akan user dapat berinteraksi dengan visualisasinya. Kemudian yang terakhir adalah kontras warna yang baik dan mudah dibaca. Nah, kalau untuk
terkait warna dan juga desain ini sebenarnya Mas Sindu yang lebih jago untuk desainnya. Kalau saya sendiri hanya mengikuti dari bawaan Power BI dan juga dapat masukan dari Mas Sindu. Akhirnya kita bikin visualisasi seperti itu. Mungkin akan lebih jelas kalau kita langsung ke lihat visualisasinya ya untuk yang BPJS ini. Monggo Mas, mau share screen ya? Oke. Aku stop share nih. Mungkin sedikit overview juga dari proses data kita mengolah datanya. Pertama, memang kita perlu mendapatkan datanya dulu. Jadi kalau di Power BI kita bisa ya dari menu utama kita bisa get data kalau kita akan menyambungkan data yang akan kita nih, dan dari situ kita bisa pilih data mana yang akan kita cari, misalkan dari data Excel atau dari CSV atau dari web juga. Kemudian dari data yang kita pilih nanti kita akan diarahkan ke Power Query. Ini adalah bawaannya Power BI untuk transform data. Nah, di sini kita bisa mengidentifikasi jenis datanya itu apa saja dan juga apakah ada data yang kosong atau ada yang tidak valid seperti itu. Di sini pun sebenarnya kita bisa melakukan sedikit manipulasi, misalkan kita akan tambah kolom ataupun kita melakukan filtering data mana yang akan dipakai. Untuk kemudian sebelum kita lanjutkan di dataset Power BI-nya. Ya, mungkin sambil ada pertanyaan, ini mulai ada pertanyaan masuk yang cukup menarik juga. Ada pertanyaan ini, latar belakang menggunakan Power BI itu apa? Kemudian dibandingkan dengan tools yang lain. Kemudian ada juga pertanyaan, apakah hanya pakai Power BI atau ada tool-tools lainnya digunakan? Mungkin ini bisa sambil jelaskan, Mas. Oke, Mas, sedikit langsung saya jawab aja ya. Kalau kenapa pakai Power BI? Ini sebenarnya alasan pribadi saya ya. Mungkin yang lain tidak perlu mengikuti juga seperti saya. Jadi kalau untuk tool, menurut saya Power BI dan Tableau itu sudah memang yang top tier-nya, jadi tidak masalah akan milih yang Tableau atau Power BI. Tapi kalau dari pribadi saya, kenapa Power BI? Itu pertama adalah familiaritasnya. Jadi saya lebih familiar dengan Power BI ini karena Power BI ini lebih mirip dengan Excel. Jadi banyak menu-menu yang di sini itu dan cara pengolahan datanya juga hampir sama dengan Excel. Mungkin bisa saya contohkan juga nih di sini bentuk tabelnya dan juga ada, kalau bisa kita lihat ada tab di sini yang kita bisa memasukkan atau fungsi, hampir sama dengan Excel. Jadi ketika dulu saya awalnya juga pernah mencoba Tableau. Kalau kendala saya menggunakan Tableau adalah kita terlalu langsung diarahkan ke visualisasi. Jadi ketika pengolahan datanya jadi agak kalau untuk Tableau saya kurang bisa untuk mengolah datanya itu sendiri. Jadi dengan Power BI ini saya lebih fleksibel dalam mengolah data, dan juga karena ini sangat familiar dengan Excel, jadi tidak perlu pembelajaran yang lebih lanjut ketika menggunakan ini. Dan kalau kita bisa lihat di sini juga, ini formulanya atau fungsinya itu bisa dibilang hampir sama dengan Excel, walaupun memang ada perbedaannya. Kalau di Power BI ini dia menggunakan
DAX, data analysis expression. Nah, di situ kita bisa melakukan kalkulasi, sum, lookup, segala macam, filter, itu kita bisa lakukan di sini. Itu salah satu alasan untuk kenapa memilih Power BI. Yang kedua adalah adanya Power Query tadi. Mungkin tadi sudah saya share juga, ketika kita get data atau menarik data sumber, itu ada Power Query bawaannya Power BI, di mana kita bisa mengidentifikasi tipe data, terus kualitas data dan data profilnya bisa kita lihat di situ, dan juga ada manipulasi di situ. Kita bisa pilih data mana yang akan ditarik atau tidak. Nah, itu juga menurut saya dari Power BI itu lebih mudah dipahami daripada Tableau. Dan juga selain itu kalkulasinya ya. Jadi kalau di Tableau saya kurang paham juga untuk bagaimana bisa mendapatkan suatu nilai. Mas Agung kayaknya suaranya kurang besar lagi deh itu. Maaf ya. Ya. Jadi kalau untuk Tableau memang saya kurang familiar untuk pertama kali mencoba. Itu memang mudah sekali ketika mau bikin visualisasi. Jadi kita cuma narik data, kita tarik-tarik ke layarnya, itu sudah kita bisa create suatu visualisasi. Kalau untuk Power BI memang stepnya agak lebih panjang. Kita diminta untuk menyiapkan datanya dulu, seperti di Power Query tadi. Apakah tipe datanya perlu diubah atau ada yang perlu difilter. Itu di Power BI memang ada step-step seperti itu dibandingkan dengan Tableau yang kita tarik data, kita langsung bisa melakukan visualisasi. Tapi di situ juga makanya kita untuk jika melalui Power BI saya merasa lebih memahami data yang saya olah dibandingkan dengan yang kita olah di Tableau. Jadi dan juga ada fleksibilitas untuk manipulasi data di Power BI, itu yang membuat saya lebih nyaman untuk memakai Power BI ini. Dari data yang sudah ditarik tadi, nah kita selanjutnya akan menghubungkan tabel-tabel itu dengan sesuai dengan relasi datanya. Nah ini memang kalau kita belum memahami datanya akan menjadi satu effort juga ya, karena kan awalnya masih dengan kode ini, jadi awalnya kita juga bingung ini nyambungnya kemana itu. Ini memang kita harus memahami data yang kita olah dulu, baru ketika kita sudah paham kita bisa menghubungkan ini relasinya. Relasinya agar bisa langsung kita kalkulasi itu harus one to many ya. Ketika itu many to many relationship, maka kita perlu bikin satu tabel baru, di mana ini kita ada bikin tabel baru menghubungkan relasi antar tabel tadi. Nah, ini di sini di Power BI juga kita bisa edit relasinya, bagaimana keterkaitan relasi itu, apakah ketika difilter akan dua-duanya terfilter atau hanya single saja. Ini di Power BI sudah tersedia, jadi akan memudahkan kita dalam membuat visualisasi. Memang effortnya ada di awal, jadi ketika kita menarik data, kita mengidentifikasi data, dan juga kita mengenali data yang kita olah. Tapi ketika kita sudah pahami datanya, kita sudah bikin data modelnya, itu akan memudahkan kita dalam melakukan visualisasi berikutnya. Nah, ini tampilan akhir jadi yang kita bikin untuk visualisasinya. Kita bagi menjadi beberapa menu. Ini sebagai contoh tadi ya. Jadi
kita ada informasi utama yang ingin kita tampilkan itu biasanya hanya 1 atau 2. Jadi kalau yang lebih dari itu akan membuat user menjadi distraksi. Seperti contohnya ya, kalau kita lihat di sini informasi utama adalah ya dari petanya ini dan juga di mana provinsi yang paling besar nilai biayanya ya, nilai kapitasinya itu provinsi mana saja. Itu kita bisa lihat dari sini dan juga dari diagnosis terbesarnya seperti apa. Kalau under the hood-nya ini tarik dari tabel tadi, kita bisa langsung tarik ke menu visualisasi ini, kita pilih visualisasinya. Kemudian jika ada filternya kita bisa define di sini, di filter apakah top 5 atau top 10. Nah, kalau dari segi tampilan memang dari UI-nya, dari Tableau untuk visualisasi itu lebih mudah dipahami ya. Kalau ini awal-awal mungkin agak bingung ini kita bagaimana kita menarik data ke visualisasinya. Jadi kalau dari Power BI sendiri dia adalah yang akan kita tarik ke sini adalah kolomnya. Jadi dari tabel yang kita pilih, kolom mana yang akan kita tampilkan. Contohnya di sini adalah nilai kapitasinya atau nilai biayanya. Kita pindahkan ke sini. Kemudian kita cari aksesnya adalah kategori yang kita inginkan. Misalkan di sini adalah provinsinya. Mungkin satu lagi tampilan yang menjadi highlight juga di visualisasi kita. Ini adalah bagaimana tren dari satu diagnosis penyakit. Nah, kalau bisa kita lihat, kita tampilkan informasi utamanya di tengah ini ya. Maaf, ini agak lama. Ya, jadi ada satu frame sendiri yang merupakan informasi utama. Kemudian yang di bawah itu adalah kategorikalnya dari jenis vaskes, tipe vaskes, kelas layanan, kelompok umur. Dan kemudian di sini ada keterangannya untuk total semua biaya. Jadi ketika kita pilih, itu dia akan memfilter berdasarkan dengan yang kita pilih ini. Mas Indu mungkin ada tambahan? Oke, mungkin langsung ke ini ya. Nanti saya sedikit demo sama ini izin share screen sebentar. Oke. Ya, jadi itu tadi ya untuk visualisasi kami. Jadi memang
konsepnya sepertinya loh kok sangat sederhana sekali ya sepertinya ya. Tapi memang di situ kami desain agar pengambilan keputusannya itu bisa bertahap dari yang paling atas sampai yang paling detail. Nah, itu mungkin nggak bisa dilihat dari apabila kita hanya menggunakan begitu aja. Nah, oleh karena itu, kita punya satu cerita lagi ya. Jadi, yang paling penting sebenarnya ya dalam pembuatan visualisasi itu bukan hanya masalah visualisasinya, tapi bagaimana kita bisa membuat cerita dari visualisasi. Jadi di sini kami akan men-sharing masalah bagaimana membuat impact yang lebih dengan storytelling ya. Jadi gimana kita menjadi storytelling. Kenapa? Karena di sini bisa dilihat ya dari Brand and Dykes 2019. Brand and Dykes 2019 di mana apabila kita punya naratif dan data kita bisa menjelaskan. Apabila kita punya data dan visual kita bisa mencerahkan ya, membuat orang paham. Kemudian apabila kita punya naratif dan visual, kita bisa engage. Tapi apabila kita punya ketiga-tiganya, di situ kita bisa membuat perubahan. Perubahan apa? Perubahan mindset tentang apa yang sebenarnya harus dilakukan untuk sebuah organisasi. Seperti yang kita harapkan di sini kan kita PMD, Preventive Measure Dashboard. Jadi di sini harapannya dari story yang akan saya coba sampaikan, itu BPJS bisa paham bahwa ada sesuatu yang harus diubah dan ada suatu tindakan yang harus dilakukan. Baiklah, untuk itu saya izin untuk visualisasinya. Nah, dari sini nih kayaknya, home ya. Oke, jadi Bapak dan Ibu sekalian, di sini kami mencoba untuk berjenjang. Apa maksudnya berjenjang? Maksudnya adalah pada saat membuat dashboard ini adalah pertama-tama yang ditampilkan adalah data umum. Data umum yaitu ada jumlah peserta, kunjungan kapitasi, kunjungan RKTL ya. Kemudian ada biaya total, biaya bulanan, biaya bulan terakhir maaf, biaya kapitasi total dan biaya non kapitasi. Kenapa di sini ada biaya rujukan rumah sakit, ada total, ada bulan? Nah, di sini adalah untuk mengindikasikan, misalnya nih, ini kan dari data misalnya dari Januari sampai Desember 2018. Ya, total adalah 1 triliun. Tetapi di sini Desember ternyata 321 miliar. Artinya apa? Artinya mungkin di bulan itu apabila melihat dashboard, kok dari rata-ratanya sepertinya terlalu besar nih di bulan ini. Nah, dari sini jadi pengambil kebijakan juga bisa lihat, oh ada semacam early sign ya tentang ada suatu tindakan yang harus dilakukan. Ya. Kemudian kalau tadi mungkin udah lihat ya profil peserta ya. Di sini mungkin kalau belum nyambung sama yang sebelumnya, cuma di profil peserta ini enaknya adalah semuanya bisa berkaitan satu sama lain. Artinya gini, saya pengen tahu nih, kira-kira yang paling banyak ngemplang pembayaran tuh kelas berapa gitu ya. Di sini nanti ada nih nonaktif karena premi ya. Kita klik ya. Ya, jadi ada kelas 3, kemudian di sini kelas 1 berapa persen ya. Kemudian dari umur ya. Nah, dari sini juga kita bisa tahu nanti misalnya kenapa kok preminya misalnya tidak terlalu besar. Tapi di sini kita nggak dapat data premi, jadi kita nggak bisa cerita banyak di sini. Nah, kemudian kita balik lagi ke home, kita bisa lihat aktivitas peserta. Ya. Nah, di aktivitas peserta ini kita juga bisa bercerita. Di mana di sini kami selain ada tabel di sini ya, di sini kita bisa lihat nih, umur 2130 ternyata banyak sekali biaya non kapitasi dan FKRTL ini banyak banget nih ya. Untuk wanita ini biasanya adalah untuk umur usia hamil ya biasanya ya. Jadi berkaitan dengan kehamilan biasanya. Kemudian untuk rujukan rumah sakit juga cukup tinggi nih, semakin tua sepertinya semakin tinggi. Ya, di mana di sini kita punya 2 garis. Yang di sini ada garis ini adalah jumlah kapitasi atau jumlah pasien yang datang ke vaskes tingkat pertama, dan yang kedua di sini adalah jumlah rujukan kapitasi FKRTL. Artinya apa? Jika ini semakin dekat, itu berarti persentase orang yang datang ke vaskes kemudian dirujuk itu semakin tinggi. Ya, jadi kita tahu di sini ternyata segmen yang paling besar untuk dirujuk ke rumah sakit adalah orang di atas 60 tahun. Ya.
Kemudian tadi Mas Agung juga sudah menjelaskan ada analisa diagnosa, jadi kita tahu sebenarnya biaya kunjungan yang paling besar apa gitu ya. Ini juga bisa di sini nanti bisa dilihat. Agak lama memang ini ya. Nah, di sini nih. Di sini ya ada diabetes, kemudian ada hipertensi dan kawan-kawan. Nah, kemudian kita di sini juga bisa lihat peta sebaran yang kapitasinya. Oh, ini apa? Oh, nanti pertanyaan nanti ya, Mas. Nanti sambil kita bahas ya. Nah, di sini kita bisa cerita banyak nih misalnya nih. Oke, jadi dari peta ini mana sih kira-kira yang rujukannya paling besar ininya, apa namanya? Paling besar menghabiskan biaya ya, nilai terbesar ya. Kita dilihat di sini Jawa Tengah pastinya ya, karena penduduknya juga banyak banget ya. Jawa Timur nih pokoknya yang Jawa-Jawa ini pasti besar banget nilainya. Dan di sini juga kita bisa lihat penyakit-penyakit terbesar. Ya, contohnya di sini kalau kita lihat secara keseluruhan, yang paling besar adalah hipertensi. Ya, kemudian yang paling besar kedua adalah diabetes mellitus, dispepsia dan kawan-kawan. Nah, di sini juga nanti kita bisa lihat juga ya. Oh, ternyata di Jawa Tengah apa aja sih yang paling besar nih di sini? Ya, ternyata memang hipertensi itu paling besar. Di mana nanti kita bisa lihat nih. Saya pengen lihat. Kalau kita udah tahu, kita pengen tahu nih di Jawa Tengah, kita lihat detail analisa diagnosa. Ini kenapa nggak sampai kabupaten? Karena data kabupatennya kita nggak dapat. Ya mungkin kalau dapat kita bisa lebih tajam lagi ke kabupaten. Oke, sekarang tadi kita mau pilih apa ya? Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Oke, Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah. Kita lihat di sini ya. Ini paling tinggi apa nih yang warnanya ini? Hipertensi ya. Udah kita mau fokus ke hipertensi aja di Jawa Tengah. Ya, jadi untuk hipertensi di Jawa Tengah, bentar, ini bisa semuanya nggak sih? Nah, di sini kita pengen lihat nih di terakhir sebenarnya kelas layanannya dan kelompok umur apa aja nih. Ternyata hipertensi itu paling banyak di umur 60 tahun ke atas ya. Jadi yang orang-orang tua nih ya, itu paling banyak. Dan gimana kelas layanannya hampir sama, tetapi kelas 1 paling besar ya. Dan kita juga tahu tipe vaskesnya dan tipe kliniknya. Nah, di sini dari BPJS sebenarnya juga bisa melakukan, oh berarti untuk penyakit hipertensi, berarti adalah untuk orang-orang tua umur 41 tahun atau 50 ke atas paling besar. Sehingga mereka saat melakukan sosialisasi pun akan efektif. Misalnya melakukan jalan atau senam sehat manula, ya kan. Kemudian di situ akan diberikan semacam pengarahan atau sosialisasi cara hidup yang sehat dan kawan-kawan. Ya, kemudian misalnya kita pengen lihat juga nih masalah diabetes tipe 2 ya. Diabetes tipe 2 nih. Nah, diabetes tipe 2 ternyata sama ya untuk umurnya ya, tapi kita bisa lihat kelasnya juga di situ. Terus kita misalnya pengen tahu juga nih di Bali apa sih penyakitnya yang paling banyak. Ternyata di Bali yang paling banyak adalah apa nih? Kidney disease ya. Ini adalah penyakit gagal ginjal ya. Biasanya gagal ginjal, cuci darah itu biayanya juga sangat besar. Dan di situ kita juga bisa lihat kira-kira segmentasi umurnya apa. Jadi misalnya kayak tadi hipertensi 60 tahun ke atas paling banyak, di sini ternyata 51 sampai 60. Bisa jadi yang antara ini 51, 60, 31 ini kan usia masih ada yang bekerja atau mau pensiun ya. Jadi mungkin bisa dilakukan sosialisasi melalui kantor-kantor, misalnya kerjasama dengan kantor pemerintah atau kantor swasta tentang pola hidup, misalnya minum yang cukup, ya kan, untuk mencegah gagal ginjal. Nah, ini bisa jadi cerita nih. Jadi dari data visualisasi ini kita bisa tahu, oh ini strategi apa aja yang bisa kita rumuskan. Itu. Nah, untuk non kapitasi memang tidak terlalu ini ya, karena total biayanya kalau kita lihat ya 17 miliar apabila yang biaya ini
biaya rujukan ke rumah sakit 48 miliar ya. Jadi di sini sangat ini ya. Ini cuma yang Bali padahal. Kalau kita select all berapa? 1,4 triliun. Sedangkan di sini 17 miliar ya. Jadi kita fokus ke masalah rujukan rumah sakit. Nah, setelah kita tahu, misalnya tadi masalah kidney disease ya. Kidney disease tadi itu, sebentar, ininya apa nih? Kodenya itu N18 ya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat trennya. Jadi saya pengen lihat. Nah, ini sayangnya masih ini ya. Kita harus agak scrolling dikit ke sini. Karena ini macam penyakitnya banyak banget. Kita pengen tahu yang N18. KLMN. Oh, masih jauh. Nah, N18. Ya, di mana di sini chronic disease ini memang kalau ada yang bawah ini ya, apa hari Minggu atau hari libur ya. Jadi kadang-kadang memang trennya seperti itu. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa ternyata trennya naik ya untuk kidney disease secara keseluruhan. Jadi sedangkan penyakit gagal ginjal ini misalnya bukan penyakit turunan atau hal lain, itu sebenarnya bisa dijaga apabila dengan pola hidup sehat, minum yang cukup dan kawan-kawan. Dan saya rasa total biaya ini juga sangat besar nantinya, di mana ini rata-rata biaya perkunjungan ya, perkunjungan itu meskipun naik turun ya, di sini sekitar 965.000 ya per kunjungan. Bisa dibayangkan mungkin di sini untuk satu harinya aja bisa sekitar belasan miliar nih, ya belasan miliar. Jadi di situ BPJS dari visualisasi yang didapatkan kita bisa cerita ke BPJS ini loh yang bisa Anda lakukan untuk melakukan efisiensi dan mungkin saat mau melakukan sosialisasi pun bisa lebih efektif. Nah, di sini adalah kekuatan dari storytelling tadi. Jadi kita bisa dari awal yang paling atas, kemudian kita bisa masuk ke detail per daerah. Dari daerah kita bisa detailkan lagi di daerah itu tren penyakitnya. Dari tren penyakitnya kemudian kita juga bisa lihat masuk ke per jenis diagnosa trennya dan rata-rata biaya perkunjungan ya. Dan kemudian di sini juga menyediakan tools untuk apa? Ini ya, prediksi jumlah kunjungan ya. Ini juga bisa dilakukan di sini. Jadi bisa terjadi antisipasi ya, kira-kira mau kira-kira berapa banyak kunjungan untuk penyakit terkait ya. Bisa misalnya dengan model apabila ini misalnya dimasukkan model dari BPJS ya, mungkin mereka punya cara forecast yang lebih bagus, ini mungkin bisa lebih bagus lagi nih. Jadi kita bisa benar-benar bisa lihat forecast kira-kira pengeluarannya berapa, kemudian biaya preventifnya berapa, sehingga BPJS bisa menghemat berapa miliar rupiah dalam pencegahan suatu penyakit. Gitu. Jadi kira-kira seperti itulah mungkin ya nggak sempurna tapi itu fungsi dari storytelling ya. Jadi di situ kita bisa membuat BPJS yakin bahwa perubahan melakukan sosialisasi itu worth it bagi mereka. Gitu. Ya, jadi gitu aja untuk storytelling-nya. Mungkin ada tambahan, Mas Agung? Cukup sih, Mas. Ya, paling menjawab pertanyaan-pertanyaan ini aja mungkin. Oke, monggo Mas, monggo Mas. Ini ada beberapa pertanyaan di chat. Mungkin saya langsung sharing untuk ini ya. Iya sih, pertanyaan mengenai kalau Power BI itu nanti menampilkan ke pengambil kebijakan seperti apa. Iya Mas, ini sudah saya catat dulu. Saya share screen dulu mungkin ya. Mungkin yang pertama terkait dengan data dulu ya. Antara data, ketika update data, apakah perlu di cleansing lagi atau tidak? Kalau data sumbernya itu tidak ada perubahan format, misalkan kolomnya tetap dan juga tidak ada perubahan
format datanya dari data sumber itu kita tinggal melakukan refresh saja Mas. Kalau kita bisa lihat di sini ada tombol refresh, itu kita tinggal melakukan refresh. Tapi kalau memang datanya itu berubah dengan misalkan ada tambahan kolom, itu lebih baik kita cek lagi melalui Power Query tadi untuk apakah perlu dilakukan perubahan dari pengolahan datanya. Kemudian ada terkait dengan relasi dengan performanya. Ini memang tentunya bisa dipahami bahwa ketika semakin kompleks datanya itu tentunya performa juga akan terpengaruh ya. Jadi semakin banyak relasinya pastinya akan mempengaruhi performa dari visualisasinya sendiri. Tapi kalau saya melihat dari sini, ini memang ketika kita mengolah data di sini memang agak berat ketika datanya kompleks. Tapi ketika sudah kita deploy menjadi satu dashboard itu lebih lancar. Jadi yang dibawa oleh Power BI itu tidak semua tabelnya ini dia kayaknya sudah ada antisipasi juga. Jadi ketika menjadi dashboard itu bisa dibilang itu sudah lebih lancar. Tapi memang pas pengolahan datanya di sini kita pas bikin visualisasinya itu memang agak berat. Salah satu triksnya juga untuk biar nggak terlalu berat itu makanya kita kadang bikin tabel penghubung. Jadi kita tidak langsung nembak ke tabel utamanya tadi, misalkan data kepesertaan ini ya. Data kepesertaan ini kolomnya banyak banget ya. Jadi kalau kita menghubungkannya ini langsung ke sini dari data kapitasi tadi, itu akan berat. Makanya saya buat satu tabel penghubung di sini MS peserta ini. Dia hanya mengambil kode pesertanya PST TV01. Nah, kalau kita butuh data yang dari sini yang kita tinggal tarik, kita bisa menarik juga dari situ. Tapi tidak seberat ketika dari data transaksionalnya langsung ke sini itu akan sangat berat. Itu mungkin menjawab pertanyaan terkait performa dan relasi. Kemudian ada pertanyaan terkait sharing dashboard ya. Ini ada yang online ataupun internal kantor. Jadi kalau untuk yang kita tampilkan ke BPJS ini kan memang kita web based ya. Jadi kita tampilkan melalui website. Ini di Power BI sendiri, Power BI kan sebenarnya kalau kita mendownload dengan akun kantor itu free, benar-benar free. Tapi ketika kita akan share ke satu aplikasi kita atau embed ke website itu memang dia butuh subskripsi atau fitur premium yang ditawarkan Power BI. Nah untuk saya sendiri kita bikin ini masih versi trial saja. Jadi kita diberikan trial 60 hari untuk satu akun. Jadi kita bisa mendapatkan fitur premium ini. Jadi kita bisa men-share ini melalui online ataupun intranet atau internal. Internal sendiri ketika dalam satu instansi, misalkan mereka mempunyai subskripsi ke Power BI, itu bisa langsung disambungkan dengan akun instansi tadi. Jadi kita bisa saling sharing untuk dashboardnya. Tapi kalau misalkan yang kita tidak punya akun premiumnya, yang memang yang bisa kita lakukan adalah kita share langsung dari Power BI-nya. Nah ini modelnya nanti kita bisa kita tampilkan langsung Power BI-nya ini, Power BI desktop-nya, atau kita jadikan itu sebuah report, kita ekspor menjadi PDF. Nah sebenarnya kayaknya bisa juga diembedkan ke PowerPoint ya, cuma saya belum nyoba. Biasanya sih kalau dari report biasa itu pakai PDF aja juga cukup untuk tampilan. Tapi walaupun memang
tidak bisa interaktif ya kalau PDF. Kalau mau interaktif ya pakai yang Power BI desktopnya ini. Ini juga free dengan menggunakan akun kantor kita. Kemudian kalau BPJS menerapkan ini berarti dia harus membeli Power BI ya ini ya. Kalau memang akan diterapkan dan ini menjadi kebutuhan mereka, tentunya mereka harus melakukan pembelian subskripsi juga untuk yang Power BI-nya. Memang ini akan menjadi kendala ketika untuk satu instansi yang kecil atau yang tidak memiliki dana khusus untuk menampilkan dashboard dengan Power BI ini. Tapi kan untuk Tableau juga sebenarnya seperti itu juga. Jadi untuk Power BI dan Tableau ini memang dia membutuhkan fitur berbayar ketika kita akan menampilkan itu di dalam website. Nah, memang kita juga concern terkait itu, dan dari saya dan juga teman-teman sendiri kita coba juga alternatif lain, antara lain tuh kalau saya sendiri nyoba pakai Dashplotly ya. Jadi itu open source, fully open source dengan Python. Walaupun memang effortnya akan lebih besar ketika kita mencoba melakukan visualisasi, tapi ini adalah salah satu alternatif yang menurut saya cukup bagus untuk kita kembangkan dari sisi solusi open source, yaitu Dashplotly. Mungkin ada pertanyaan lagi mungkin? Ini kayak ada Mas nih yang apa? Banyaknya relasi antar tabel apakah tidak memperlambat performance? Oh iya. Penghubung di mana itu akan menghubungkan tabel yang besar tadi. Sebenarnya bukan ke relasinya yang membuat berat ya, tapi karena tabelnya sendiri yang perlu di-load ketika itu terrelasi semua, maka dia akan mengambil seluruh tabel itu ketika kita akan melakukan kalkulasi. Nah, itu makanya diantisipasi kita pakai tabel perantara, dan di situ untuk yang kita Aduh, sepertinya ini ya, offline ya. sorry. Ada kendala jaringan. Oke. Itu ada lagi pertanyaan mungkin Mas Indu? Oh iya, ini sedikit jawab aja. Apa tuh, Mas? Oh, ini yang dari Mas Reza ini ya. Jadi visualisasinya bikin desain storyboard detail dulu atau langsung bikin di Power BI. Jadi kalau proses kami kemarin, kami akhirnya bikinnya, jadi pertama kita mock up dulu ya. Kita bikin desain visualisasi yang bisa kita bikin gitu ya. Seadanya dulu. Kemudian habis itu terus saya explore kira-kira apa aja sih yang bisa dibuat cerita di sini, karena kita fokusnya ke
cerita untuk pencegahan ya. Oleh karena itu saya nyari kira-kira mana data yang relatable buat bisa kita ceritakan, gitu kan. Nah, setelah itu pastinya saat bercerita gitu kan pasti ada kekurangan ya, ada kekurangan kan. Nah, di situ nanti saya biasanya minta ke Mas Agung atau sama Mas Kin ya, Mas ini kayaknya kita perlu data seperti ini dan ada tambahan seperti ini. Jadi nanti saya bisa ceritanya seperti ini. Nah, kemudian nanti dibuat, habis itu kita ini lagi. Setelah jadi, kemudian saya coba narasikan lagi, kira-kira udah sesuai atau belum, atau misalnya ada kadang kendala teknis ya, yang namanya kita pengen cerita, pengennya sih visualisasinya perfect gitu kan, tapi kan nggak mungkin semua itu bisa dilakukan. Oleh karena itu, akhirnya ceritanya juga akhirnya kita alter, gimana caranya agar sesuai dengan visualisasi yang sudah diperbaiki, yang sudah istilahnya sudah oke lah. Ya, kalau kita nyari sempurna pasti nggak akan ada selesainya gitu. Oke, terus apalagi tadi ya? Oh, kalau expert ya, jadi kalau di sini memang nggak semua harus expert. Jadi di sini ada spesialisasi masing-masing ya. Jadi kalau misalnya kalau udah visualisasi, saya pasrahkan ke Mas Agung. Kalau sudah masalah pengolahan data science sama yang jelimet-jelimet programming, saya serahkan ke Mas Kin. Kemudian kalau untuk bisnis proses sama untuk bikin laporan, kemudian tulisan ataupun video, biasanya diserahkan ke saya. Jadi nggak harus semuanya superstar ya. Jadi itu malah kadang-kadang malah banyak konflik. Oke, terus apalagi nih ya? Oh, ini kalau desain tabelnya tidak seperti ini ya dari penyelenggara, ini buatan tim Gaspol. Jadi tadi seperti dibilang Mas Agung, itu tabelnya masih ada, cuma kita bikin tabel bantuan ya Mas Agung ya. Tabel bantuan. Kemudian ada lagi apa nih Mas Peta? Yang saya tangkap kunci visualisasi di pemahaman bisnis proses dan permasalahan yang dihadapi ya Pak, baru diolah secara teknikal untuk nah, ya jadi memang sebenarnya kalau yang pengen saya bawa juga untuk ke sektor pemerintahan itu memang yang agak kurang kadang adalah pemahaman atas user experience ya. Jadi sebenarnya user itu pengennya apa, kemudian apa yang kira-kira saat mereka dapatkan suatu program itu interface-nya, kemudian experience-nya gimana. Nah, di situ yang berusaha untuk saya tangkap dulu. Jadi jangan sampai kita buat sudah keren ya, tapi ternyata itu tidak dibutuhkan oleh pengguna. Ya, jadi kalau misalnya kita belajar UX UI itu ada usability. Itu adalah kunci paling penting dari suatu aplikasi ataupun visualisasi ataupun apa adalah usability itu dulu. Jadi memang kita harus benar-benar paham apa yang mereka butuhkan. Itu meskipun di sini juga yang nggak kita sangka saat kita bikin tren itu ya, kami kira wah ini kayaknya terlalu ribet banget gitu ya. Ternyata mereka malah suka ya. Wah ini kami juga nyari nih Mas yang seperti ini nih yang bisa menampilkan tren gitu ya. Jadi kadang-kadang ada kejutan di situ. Wah, bikin demo dari awal, bikin satu story data sederhana. Waduh, gimana nih Mas Agung? Mungkin Pak. Ya, apa tahu mau ngisi sharing session berikutnya, Mas. Ya nanti coba kalau kita ada Power BI mungkin ya khusus ya, Mas Agung nanti bisa jadi ininya ya. Oke. Kemudian dashboard yang dibangun apa sudah menjawab masalah utama di BPJS? Kalau itu saya nggak bisa juara jawab. satu. Ya meskipun jelas juara satu sih. Ya, alhamdulillah. Cuma maksudnya di situ sih dari mereka memang apresiasi bahwa ini memang yang mereka butuhkan gitu sih. Karena memang waktu untuk menganalisa tentang sosialisasi ya, ini kan nggak semua tahu bahwa BPJS itu sebenarnya juga mempunyai kewajiban sosialisasi, ya kan? Itu yang kadang-kadang yang nggak di ini ya. Itu juga saya carinya cukup jelimet ya. Jadi masuk ke websitenya BPJS, kemudian download majalah-majalahnya, saya cari kan, dan ketahuan, oh memang ternyata BPJS punya kewajiban untuk sosialisasi, tapi ternyata sampai saat ini belum dilakukan secara optimal. Nah itu memang jadi mungkin menjawab di situ ya mungkin ya dari direksinya, karena jurinya juga dari direksi BPJS juga ininya. Gitu.
Oke, mungkin ada pertanyaan lain, monggo. Oh ya Mas, nanti materinya apakah di-share? Berkenan di-share? Oh, materinya insya Allah, Mas. Nanti di-share juga. Ya, ini saya ada e-book ya untuk terkait dengan Power BI, bisa buat sebagai bahan referensi juga ke teman-teman. Ini Mas, Sama ada pertanyaan nih. Kalau Phishing. untuk resource saya banyak dari YouTube juga. Nanti bisa dicari channel ini ya, Kai in a Cube sama Enterprise DNA. Ini isinya Power BI semua. Alasan pilih Power BI dibanding BI tools lainnya. Tadi awal sudah saya bilang, jadi memang pada saat saya mencoba tool ini itu sangat familiar sekali dengan Excel, karena saya berangkatnya juga dari Excel ya Mas, dari programming Excel, sum if, VLOOKUP dan segala macam sampai makro, kemudian ini Power BI ini peningkatan lah. Jadi memang sangat familiar dengan Excel. Kemudian di Power BI ini ada dia pakai DAX ya, DAX. Jadi ada ya formula, kita bisa bikin formula di situ, fungsi di situ. Jadi lebih fleksibel ketika kita akan melakukan kalkulasi atau perhitungan terkait dengan data di situ. Nah, itu yang saya ketika dulu coba Tableau itu tidak menemukan atau memang saya tidak tahu nyarinya di mana. Tapi kalau setahu saya memang kalau untuk Tableau ketika kita akan melakukan modifikasi data atau kalkulasi yang rumit itu perlu tambahan tool, misalkan pakai script Python ataupun R ya. Jadi di Tableau dia tidak menyediakan langsung di visualisasinya, tapi kita harus melakukan perhitungan itu di R atau Python. Nah, kalau di Power BI kita bisa langsung di Power BI sendiri. Itu sebenarnya salah satu alasannya itu juga. Walaupun kalau untuk Python sendiri Power BI juga support, kita bisa pakai di Power BI. Tapi untuk solusi yang cepat dan tepat itu memang Power BI dengan background saya yang Excel tadi itu sangat cocok lah. Ya. Intinya return for the right job. Ya Mas, karena 4 hari Mas ini dari waktu kita dapat dataset sampai bikin visualisasi dan video ya Mas Agung ya. Iya. 4 hari, jadi nggak sempat belajar R, belajar apa nggak sempat nih. Oh ya, mungkin perlu ditekankan juga Mas Indu bahwa ya ini tidak semata-mata technical ya, jadi tidak hanya outputnya adalah sebuah visualisasi yang bagus atau seperti apa, tapi di proses itu menurut saya yang paling menarik ya. Jadi kita ada brainstorming dengan antara anggota tim, bagaimana kita memahami data atau masalah yang dihadapi dari BPJS itu sendiri. Sebenarnya itu yang poin utama juga, bagaimana kita bisa menghasilkan visualisasi yang bagus. Kalau kita tidak memahami data ataupun permasalahannya itu, biarpun teknik atau tool kita bagus, itu hasilnya juga mungkin tidak sesuai yang diharapkan. Ya, setuju Mas. Soalnya sampai jam 1 kita kadang-kadang ya nge-zoom. Soalnya nggak boleh mengganggu kerjaan rutin ya. Oh iya, nggak boleh mengganggu kerjaan rutin ya. Oh, ya. Tadi ada pertanyaan ya tadi ada pertanyaan juga unik juga, kita juga pengen tahu sih. Kan mas-mas di sini kan juga tetap ada kerjaan rutin ya. Nah, bagaimana membagi waktunya dengan jadi tetap bisa ikut intinya hackathon gini, tapi juga tidak, intinya kerjaan juga masih jalan gitu, kerjaan di kantor. Itu mungkin tips and triknya selain yang disebutkan di chat tadi, mungkin ada yang lain. Apa ya Mas Agung ya?
Kita biasanya itu sih memang jam 10 itu kita biasa Zoom sih itu Mas. Nanti kita bagi tugas, misalnya saya ngapain, Mas Agung ngapain, Mas Ki ngapain gitu kan. Udah nanti kita report aja ya, kita lewat WA chat group gitu kan. Yang saya udah lakuin ini, yang belum ini, minta bantuan apa gitu kan, data. Jadi gitu Mas. Nanti apabila ada masalah kita Zoom lagi malamnya gitu. Ya susahnya paling nunggu anak tidur aja sih Mas kalau untuk ini. Jadi kayak apa ya, kadang jam 11 kita baru mulai ya Mas. Yang penting dibawa enjoy aja sih Mas. Jadi kalau Iya. kita menyukai apa yang kita lakukan, insya Allah di situ lah kita bantu. Iya. Ini pembagian hadiahnya gimana nih? Bagi rata kita bagi rata. Karena belum terima ya sampai sekarang ya. Masih dalam pencairan katanya. Gitu aja sih Mas mungkin. Terus kalau tadi kayaknya ada satu yang kelewat deh, data missing ya. Pas saya sudah dijelaskan di visualisasi, kayaknya missingnya nggak terlalu banyak ya Mas Agung, data missing. Ya kalau untuk yang missing nggak terlalu banyak, cuma kalau yang ada yang istilahnya data referensinya missing atau recordnya ada, tapi dia nge-refer ke metadata yang tidak dikasih. Sebenarnya kan pastinya itu harusnya ada di BPJS, tapi BPJS sendiri kan bilang memang tidak semua data yang dia berikan. Ya itu akhirnya kayak tetap kita hitung dalam perhitungan, tapi memang tidak kita tampilkan dalam satu seksi tersendiri karena kita tidak ada metadatanya. Itu memang pentingnya metadata di situ. Tapi tidak kita hilangkan secara reportnya. Iya, dan ini juga sih kalau di visualisasi dashboard kan kita harus pahami konsepnya bahwa itu kan helikopter view ya, istilahnya apa dari atas gitu ya. Jadi kalau dari atas kita nggak akan main di data detail apakah missingnya banyak atau apa, biasanya selama itu acceptable gitu ya, di bawah 5% gitu, saya rasa datanya masih bisa kepakai. Karena kan di situ pengambilan keputusan itu bukan berdasarkan data per detail, tapi data dari jutaan data itu. Jadi kayaknya nggak terlalu signifikan ya untuk kita bahas masalah data missing itu ya Mas Agung. Iya, iya. Wah ini sharing hasil Power BI. Ini kayaknya nanti kita harus ada satu sesi Power BI khusus nih kayaknya. Ya. Oke. Mungkin visualisasi data kita. Ya, insya Allah lah. Oh ya nanti moga-moga ya mohon dukungannya sama ini doanya juga untuk Movdak kemungkinan mungkin Februari atau Maret, moga-moga Maret ya atau Februari bisa lebih cepat. Kami lagi berusaha untuk membuat proposal untuk lomba data analitik ya di Kaggle ya. Jadi nanti moga-moga teman-teman di sini yang juga pengen penasaran machine learning ya klasifikasi nanti bisa ikut, dan kami juga akan mengadakan kelasnya, diajarin dari awal sampai bisa gitu istilahnya ya untuk ikut kompetisi ya. Dan juga nanti juga akan ada yang kelas expert, di mana di situ yang jago-jago nggak boleh masuk kelas yang newbie ya, yang memulai ya. Pastinya hadiahnya nanti beda jauh, saya bikin beda jauh, moga-moga goal ya. Jadi yang expert hadiahnya bisa lebih membuat tertantang teman-teman di sini untuk memecahkan real cache dari ini, meskipun datanya kita buat data sintetis nanti, sintetis lah, yang menyerupai. Itu aja sih mungkin itu, mohon doa dan dukungannya nanti. Amin. Amin. Ya, tinggal 5 menit dari jam 9 Mas, mungkin jika tidak ada pertanyaan bisa closing statement dari tim Gaspol apa? Oke. Saya apa aja ya, Gung ya? Oke. Iya, jadi ya semoga ini bisa membuat itu yang menambah pengetahuan teman-teman dan memberi inspirasi juga. Kemudian semoga nanti ke depan akan ada juara-juara lagi dari Movdak ya, dan bisa sharing juga ke depannya. Dan saya harap memang dengan adanya komunitas ini kan kita nggak cuma ini ya, tapi kita sharing ilmu biar kita sama-sama makin berkembang,
sama-sama makin jago, biar jadi sebagai sebuah komunitas yang expert group gitu ya, jadinya orang-orangnya jago di situ dan bisa nanti digunakan ilmunya untuk organisasi juga di masa depan. Itu aja sih Mas. Dan kalau dari tim Gaspol pastinya di sini kami jujur aja merasa beruntung ya. Ya meskipun perjuangannya lumayan juga, tapi beruntung juga. Mungkin saingannya nggak terlalu besar ya, jadi akhirnya kita bisa menang juga. Dan pastinya ya tunggu karya-karya kami selanjutnya dari tim Gaspol. Itu aja. Mungkin Mas Agung ada nggak Mas? Udah. Aduh, internetnya. Untuk resource-nya, bahan-bahan yang mungkin teman-teman bisa dicoba juga ya untuk mempraktekkan langsung tuh dari Power BI-nya, itu dari basic-nya sendiri sampai dengan menggunakan DAX ya. Jadi saya juga belajarnya dari situ dan juga dari YouTube. Jadi insya Allah kalau bisa mempelajari itu untuk menghasilkan visualisasi yang seperti tadi juga akan mudah dengan bantuan resource yang saya share tadi. Itu aja Mas. Ya. Terima kasih Mas Hindu dan Mas Agung atas sharing session yang diberikan. Sangat memberikan banyak insight sekali bagi kami ya, dan banyak yang akhirnya mungkin makin tertarik mengenai visualisasi data ini. Demikian mungkin dari kami sharing session untuk pagi ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mas Indu, keren Mas Indu. Sukses nih. Aduh. Mantap Mas Indu. Ya, mantap. Selanjutnya lah. Mohon izin saya rekod di cloud ya Mas Indu tadi. Oh iya, siap. Oke. Soalnya Mas Indu, saya di kosan. Gimana Mas?